Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibilah Nur Amalia, NIM 09. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan memenuhi tugas. Tugasnya itu disuruh menjelaskan mekanisme persalinan letak sungsang. Sebelum kita membahas tentang mekanisme persalinan letak sungsang, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kehamilan sungsang atau persalinan sungsang itu apa sih? Persalinan sungsang itu posisi di mana bayi di dalam rahim berada dengan kepala di atas, gini, kepala di atas, sehingga pada saat persalinan akan dimulai, itu yang keluar terlebih dahulu itu pantat sama kaki. Kalau pada persalinan normal itu yang keluar terlebih dahulu adalah kepalanya, itu yang normal. Kemudian kita akan berlanjut untuk mekanisme persalinan letak sungsang. Yang pertama itu ada penurunan. Bokong masuk panggul. Bokong ini akan masuk panggul seorang ibu apabila diameter vitrokanterik telah melewati PAP. Pada RSA, maka sakrum akan di kuadran kanan depan panggul ibu. Nah, sakrum itu sini, sakrum ini akan berada di kuadran kanan depan panggul ibu. Dan diameter vitrokanterik ada pada diameter obliku kanan karena bokong merupakan pembuka yang kurang baik. Kemudian ada fleksi. Fleksi ini untuk memudahkan lewatnya bokong melalui panggul. Fleksi kan gerakannya langsung ya, nggak kayak spontan gitu loh. Fleksi terjadi fleksi lateral, ada pinggul. Panggul depan menjadi bagian terendah. Panggul depannya gini. Panggul depannya ini berada di bagian terendah. Apabila presentasinya bokong murni, kaki janin bekerja sebagai bidai pemanjang. Nah, gini. Jadinya gini. Ini letaknya. Ini letaknya. Kemudian ada putaran paksi dalam. Panggul depan mendapat tahanan dari dasar panggul dan berputar 45 derajat dari kuadran depan ke kanan lintang. Kemudian ada bahu dan lengan. Bahu masuk ke panggul pada diameter obliku kanan panggul. Ketika sakrum berputar dari ke sakrum anterior kanan, putar paksi dalam. Bahu depan berputar di bawah simpisis dan diameter basakromalis berputar 45 derajat dari diameter obliku kanan ke diameter anteroposterior pintu bawah panggul. Kemudian kepala. Yang pertama, kepala ini penurunan dan masuk panggul. Pada saat bahu ada di PBP, kepala mencapai panggul. Ia mencapai panggul dengan sutura sagittalis pada diameter obliku kiri. Untuk ukanya ada di kuadran kanan depan panggul. Fleksi kepala terjadi seperti pada presentasi lain. Penting bahwa fleksi ini dipertahankan. Putaran paksi dalam kepala sampai dasar panggul dan mengadakan putaran paksi dalam sehingga
ia mencapai pintu bawah panggul dengan sutura sagittalis pada diameter anteroposterior. Kemudian kepala lahir dengan fleksi. Diameternya sama dengan kedudukan UUK depan tetapi dalam arah yang sebaliknya. Persalinan spontan atau spontaneous breech. Janin dilahirkan dengan kekuatan dan tenaga ibu sendiri. Cara ini disebut cara breech. Pada persalinan spontan breech ada 3 tahapan ya teman-teman. Ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama fase lambat, yang kedua fase cepat, yang ketiga fase lambat. Fase yang pertama itu fase lambat, yaitu mulai melahirkan bokong. Mulai melahirkan bokongnya ini terlebih dahulu. Mulai melahirkan bokong sampai pusat atau skapula depan disebut fase lambat. Oleh karena tahapan ini tidak perlu ditangani secara tergesa-gesa karena pergerakannya itu lambat. Tahap yang kedua itu fase cepat, yang dimulai dari lahirnya pusat sampai lahirnya mulut. Di sini pusat ini pusar sampai lahirnya mulut ini. Jadinya kan kepala gini sampai ini sampai mulut. Pada fase ini kepala janin masuk panggul sehingga terjadi oklusi pembuluh darah tali pusat antara kepala dengan tulang panggul sehingga sirkulasi uteroplasenta terganggu. Disebut fase cepat oleh karena tahapan ini harus terselesaikan dalam waktu 1-2 kali kontraksi uterus sekitar 8 menit. Yang ketiga yaitu fase lambat lagi, mulai lahirnya mulut sampai seluruh kepala. Jadi yang pertama itu fase lambat. Fase lambat ini dimulai dari ini pantat sampai skapula. Nah, sampai skapula depan, terus kemudian ada fase cepat. Fase cepat dimulai dari tali pusat sampai mulut. Kemudian ada fase lambat lagi dari mulut sampai seluruh kepala lahir. Fase ini disebut fase lambat oleh karena tahapan ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa untuk menghindari dekompresi kepala atau yang terlampau cepat yang dapat menyebabkan perdarahan. Kan soalnya ini kelahiran yang bukan normal patologis sungsang. Patologis kan dimulai dari pantat kan, kalau normal itu dari kepalanya dulu terlebih dahulu. Berikut ini teknik-teknik secara bridge. Nah, ini pantatnya. Ini pantat yang lahir terlebih dahulu itu pantat. Yang pertama, biarkan persalinan berlangsung dengan sendirinya tanpa intervensi apapun hingga bokong tampak di vulva. Jadi, kita sebagai bidan tidak boleh menolong persalinan sungsang. Jadi kalau persalinan sungsang kita harus bisa menunggu pantatnya ini keluar terlihat di vulva hingga bokong ini nampak di vulva. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa pembukaan sudah lengkap sebelum memperkenalkan ibu mengejan. Jadi sebelum pantatnya ini kelihatan di vulva, ibunya tidak boleh mengejan terlebih dahulu. Ketika pantatnya sudah terlihat di area vulva, baru kita memperkenankan ibu untuk mengejan. Kemudian yang ketiga, perhatikan hingga bokong membuka vulva. Jadi bokongnya ini harus bisa membuka vulva. Vulvanya itu terlihat membuka. Lakukan episiotomi bila perlu pada perineum yang cukup elastis dengan introitus
yang introitus. Kemudian ada lakukan perlu introitus yang sudah lebar. Jadi, ketika vulvanya tidak bisa membuka atau masih tidak kelihatan atau belum membuka gini, kita boleh melakukan episiotomi bila perlu. Ketika vulvanya belum membuka, maka kita akan lakukan episiotomi pada perineum yang cukup elastis dengan introitus yang sudah lebar. Episiotomi mungkin tidak diperlukan, gunakan anestesi lokal sebelumnya. Biarkan bokong lahir bila tali pusat sudah tampak dikendorkan. Perhatikan sehingga tampak tulang belikat. Nah, ketika bokong sudah dilahirkan, bila tali pusat sudah tampak dikendorkan. Nah, ini tali pusatnya sudah tampak dikendorkan. Kemudian perhatikan hingga tampak tulang belikat. Tulang belikatnya ini sini harus tampak. Nah, kemudian janin mulai tampak di vulva. Ingat, jangan melakukan tarikan atau tindakan apapun pada tahap ini. Jadi biarkan bayinya keluar dengan sendirinya, dengan kontraksi ibunya sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk menarik si bayi. Jadi kita biarkan hingga bayinya itu keluar. Dengan lembut peganglah bokong kedua ibu jari penolong sejajar sumbu. Jadi gini, ini kan terlebih dahulu. Jadi ininya dengan lembut kita ginikan, perlahan peganglah bokong, dipegang aja dengan kedua ibu jari penolong sejajar sumbu panggul. Sedang jari-jari yang lain memegang belakang pinggul janina. Gini. Gini ya. Kemudian tanpa melakukan tarikan, angkatlah kaki bokong. Tidak usah ditarik. Jadi biarkan dia keluar sendiri. Dan badan janin dengan kedua tangan penolong disesuaikan dengan sumbu panggul ibu sehingga berturut-turut perut, dada, bahu dan lengan, dagu, mulut, dan seluruh kepala. Nah, itu tadi mekanisme persalinan sungsang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam persalinan patologis. Yang pertama itu ada persalinan tali pusat menumbung atau persalinan partus lama dengan kontraksi lama. Kemudian itu ada persalinan sungsang tadi. Kemudian ada persalinan emboli atau cairan ketuban. Kemudian ada persalinan partus precipitatus. Kemudian ada persalinan, kemudian ada episiotomi. Kemudian ada persalinan episiotomi. Nah, sudah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.